dia harus berjujur. Semuanya itu berjujur. Nah kalau seandainya sekarang kita masih ya gampang kok dia ngasih. Kalau seandainya katanya sebelum kita masuk ke tahap persuasi, apa yang dulu? Siapa namanya kamu? Safrida. Ada yang kelas dari Gojali sini? Nggak ada ya? Siapa? Afrida. Afrida, kalau katanya apa sih tujuan hidup kamu dan cita-cita hidup kamu itu apa sih? Cita-cita dulu deh, lalu tujuan hidup kamu. Itu apa? Cita-cita. Apa cita-cita kamu? Nggak tahu. Sudah belajar di mapping ya? Iya. Kayak sudah belajar di mapping, kita nggak tahu. Di mappingnya di kemana? Siapa namanya? Kamu? Kacamata? Rudi. Hah? Rudi. Apa sih Rudi cita-cita hidup kamu dan arah tujuan hidup kamu? Dan tujuan hidup kamu? Oke. Itu cita-cita ya? Kalau cita-cita? Karena saya sekarang kuliah di pendidik, saya juga harus menyesuaikan cita-cita saya dari seorang auditor. Jadi cita-cita cuma jadi auditor ya? Kalau seandainya auditor tuh ada auditor yang gajinya 500.000, 1 juta, 1,5 juta. Jadi cita-cita kamu, kalau kita bercita ini diri kamu, ini 7 tahun lagi. Jadi cita-cita kamu 7 tahun lagi cuma jadi auditor. Ya, nah kan tidak salah kan? Karena memang cita-cita kamu standar. Kenapa kita bilang standar? 7 tahun lagi itu masih lama nggak sih? Masih lama? Masih lama kan? Ya kalau sudah masih lama, kenapa nggak buat sesuatu yang besar? Auditor top. Sayang, kalau kamu sudah belajar di KP 5 bulan, harusnya pemikiran kamu sudah tinggi, sudah besar, sudah luas. Ya, kakak tidak tahu, karena 6 bulan belajar di KP, setidaknya proses pemikiran kamu sudah lebih beda dari sebelum kamu masuk sini. Siapa nama kamu? Ya, yang di depan kamera. Ya, itu. Coba kamu. Titi Kak, saya ingin memiliki sekolah dan saya ngajar di situ, terutama sekolah itu untuk orang yang tidak mampu. Itu apa? Jadi apa? Iya. Oke. Tujuan itu? Saya ingin menolong orang di sekitar saya. Itu. Tujuan itu kamu? Iya. Kamu? Belum. Oh belum kan? Kamu pasti ada jawaban dong? Iya. Ya apa? belum balik ya, belum buat. Nggak cerita kamu. Emang kamu hidup buat apa sih? Nggak tahu. Lalu buat apa kamu hidup? Ya kalau kamu tidak tahu cita-cita hidup kamu. Sebenarnya sih kalau cerita sama kayak pergi dari tadi. Ya oke, itu cita-cita. Tujuan hidup kamu. Sebenarnya pengen mendapat banyak pengalaman, banyak. Itu tujuan hidup kamu ya. Yang pertama cita-cita usaha, yang kedua investor properti, yang ketiga pelatih pemain. Tujuan kontribusi Apa? kontribusi Kontribusi tujuan hidup. Kalau tanya jawaban cita-cita atau tujuan hidup sih? Jawaban cita-cita atau tujuan hidup? Tujuan hidup ya. Berarti ini kalau ini cita-cita, ini cita-cita, ini tujuan hidup kamu. Ya kalau kita berbicara materi tadi kamu atau kamu tadi apa? Jadi auditor. Kalau setelah 7 tahun lagi kamu jadi auditor, kamu apa? Apa yang kamu lakukan berikutnya?
Kamu jadi auditor. Apa yang kamu lakukan berikut? Setelah kamu memakan lingkungan, belum ada gambaran. Aku baru digambar dulu gini. Siapa namanya? Adi, cita-cita kamu apa, Di? Buka usaha. Ketika kamu sudah dibuka usaha, kamu ngapain? Hah? Ini sengaja bukan ada gambaran atau memang nggak tahu sih? Belum beli gambar. Coba ketua deh, ketua kelas deh. Kalau ketua kelas enggak, kamu ketua kelas ya? Bukan. Ketua kamu siapa? Kalau ketua kelas nggak bisa tuh banget, coba kamu deh. Cerita kamu apa? Saya pengen bikin sebuah yayasan. Oke, setelah kamu mendirikan yayasan, banyak orang cita-cita mulu, cita-cita besar tapi nggak tahu setelah itu ngapain. Setelah buat yayasan, Situ mencari orang-orang yang tidak mampu untuk pendidikan. oke, setelah itu kamu sudah menarik teman-teman semua orang-orang Saya yang terus mencari dana, terus mencari orang-orang untuk mengajar. nah, udah dapat dana, cari orang-orang, itu dia ngapain? Kesehatan Ya? bersama dengan teman-teman. Setelah bersama teman-teman, setelah itu apa? Meninggal. Sampai di situ lah. Terima saja. Kita bicara real saja. Kalau cita-cita kamu pengen menjadi auditor, biar kamu kerja dong. Kalau kamu sudah jadi auditor, kamu kerja dong. Kalau kamu kerja, biar kamu ngapain sih sebenarnya? Kerja mau ngapain sih sebenarnya? Dapat duit. Oke. Setelah kamu dapat duit, nah kamu kerja terus itu buat apa? Biar naik pangkat dong. Betul dong? Iya. Naik pangkat, kalau naik pangkat apa terjadi? Penghasilan besar. Setelah udah dapat penghasilan besar, duit banyak tuh mau ngapain? Berbagi. Hah? Nah, setelah memenuhi kebutuhan, setelah kamu penuhi kebutuhan kamu, apa yang kamu lakukan lagi? Berbagi. Setelah kamu udah bagi duit kamu, ngapain lagi kamu? Nikmatin. Kakak bingung kenapa tidak ada indikasi kamu membantu orang tua kamu? Itu Ya, tidak ada kata-kata gitu deh. Kalau ada duit, ngapain? Dan saya tidak ada terpintas kakak bilang disiplin kamu tidak membantu apa? Itu memang kewajiban, tapi tidak terlihat kan? Dapat duit kah, saya mau biaya orang tua saya aja. Nah, coba kamu gali. Ketika kamu gali, kak, aku pengen cita-cita dapat duit, kerja, naik pangkat, bagi-bagi duit semuanya. Setelah itu apa sih? Di ujung-ujung pemberian kita, kamu kenapa sih pengen bagi orang? Pasti biar apa? Ada orang bagi biar bahagia. Iya. Karena rupanya ketika ditanya apa sih tujuan hidup kita? Bahagia di dunia dan nah, ini tujuan yang terakhir. Banyak orang punya uang 20 juta cari kebahagiaan ke Singapura, ngabisin uang 10 juta, 20 juta. Untuk apa? Buat senang-senang. Tanda kutip buat bahagia. Ada orang sampai bela-belain beli A, beli B, beli C. Terpenuhi, biar apa? Biar bahagia. Karena kalau kita berbicara cita-cita itu bisa berubah ketika kamu sudah tercapai cita-cita itu, akan naik level berikutnya. Maka di akhir sesi kamu akan ambil apa? Tujuan terakhir kamu adalah bahagia. Karena bahagia itu mahal. Kata cuma bilang, bahagia itu mahal sekali. Kalau kamu tahu bahagia itu mahal sekali, kamu di kuliah di sini udah akan berapa tahun? 3 tahun. Kita tidak lihat bahagia deh. Proses sekarang
untuk 3 tahun lagi itu panjang nggak? Panjang ya? 1 tahun lagi atau 8 tahun lagi. Kalau proses panjang seperti itu, gimana Kak? Kayaknya sekarang aja virus galau lagi masuk ke dalam diriku. Malas, kuliah angin-anginan. Apalagi ini baru kuliah kafe ya, belum kuliah-kuliah lain, belum lagi pekerjaan-pekerjaan lain. Panjang kan prosesnya. Proses hidup kamu panjang kan di sini. Nah, karena banyak orang tidak sadar prosesnya itu panjang. Sekarang katanya kalau misalnya orang mancing, itu lihat dari prosesnya atau hasilnya? Kalau kamu lihat hasilnya, ngapain kamu mancing? Mendingan aja di pasar kalian selesai. Kenapa orang mau mancing? Menikmati prosesnya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah biar perjalanan hidup kamu panjang menuju cita-cita kamu, masukkan setiap proses yang kamu lakukan, hidup yang kamu lakukan, masukkan kondisi bahagia. Karena kalau kamu masukkan proses bahagia dalam proses kamu, lihat saja deh, mau kuliah, udah mau ketemu teman-teman di sana, ada cewek cantik, apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Buat saja kebahagiaan sendiri. Karena syarat bahagia ada banyak, tapi ada 4 yang menggambarkan. Oke, yang pertama, bismillah. Ini hasil apa ini? Oh, ya. Ya. Kalau kamu sudah tahu proses hidup kamu panjang menuju cita-cita kamu, maka bahagialah proses kamu, membahagiakan proses kamu. Yang pertama, proses ini kan aktivitas yang kamu jalani sekarang kan? Yang pertama, 1, jangan mengeluh. Berapa kali bilang jangan mengeluh? Karena mengeluh itu bisa memperberat semuanya. Ini jam 7:30, dosennya belum datang. Hujan. Di mana sih belum datang? Kali nanti dia nggak datang. Teman keluh saya setiap hari. Karena mengeluh itu membuktikan kamu tidak bahagia. Kakak mungkin masih mengeluh, tapi kakak meminimalisasi keluhan kakak. Panas. Kalau kamu baik, lebaynya gimana? Aduh, panas banget men ya. Banyak loh. Banyak orang lebay tentang masalah hidupnya. Banyak orang lebay. Karena kalau saja kamu sudah lebay, silakan. Bayangin saja bagaimana orang lebay dalam hidupnya. Bangun pagi, tiba-tiba kesiangan. Masuk kampus, tiba-tiba dosennya nggak masuk juga. Ya, pas keluar tiba-tiba barangnya hilang. Dia bilang, hari ini adalah hari yang paling sial dalam hidup ini. Tulis di Facebook, dibaca sama orang, diaminin. Silakan kalau keluhan-keluhan kamu masukin ke Facebook, ya silakan. Karena alam semesta, ya apa yang kamu pikirkan, alam semesta akan merespon dan akan mengamini. Kamu buka buat Facebook, kamu buat status seperti itu, teman lihat, oh gitu ya, amin. Walaupun dia nggak ngomong amin, tapi ngelihat karena dia mengiyakan. Apa yang lagi ditambah like this. Hari ini hari yang galau, like this ya. Tunggu makin galau kamu. Nah, bayangin kalau misalnya kamu sudah bilang hari ini adalah hari yang paling apes di dalam hidup kamu bayangin. Padahal katanya inilah manusia yang terlalu galau sama masalahnya. Kamu masalah cuma berapa sih? Gara-gara kesiangan, dosen gak masuk, kehilangan. Baru berapa? Baru 3. Lalu kamu bilang kamu paling siap. Paling siap. Bagaimana? Tuhan bilang, oh lu bilang paling apes, gua tambahin apes. Gimana caranya ya? Tunggu, gua ambil satu persatu barang kesayangan kamu. Lebih lagi, nanti deh yang paling berharga. Maaf, apakah itu saudara kamu, orang tua kamu, atau apapun? Kalau kamu masih bilang kalau hari kamu adalah orang yang paling siap,
maka kurangi keluhan kamu. Kalau kita tidak mengeluh, berarti kita menunjukkan apa? Rasa syukur kan? Panas, ya sudah nggak apa-apa. Tiba-tiba lagi naik akhlak, tiba-tiba ya elah, sudah nggak apa-apa. Makanya sering-sering dengar lagu Golden. Ya, sudah. Makanya kalau enak jadi kalau kena masalah jadi pragmatis. Udah, nggak usah dipikirin. Jangan jadi orang melankolis. Pertama, jangan mengeluh. Kedua, lakukan semua aktivitas dengan halo, apa kabar? Lalu ngeliat dia masih senyum, biarkan saja. Ya. Yang ketiga, apapun yang kamu terima, apapun yang kamu dapatkan dalam hidup kamu, syukuri. Apapun itu. Tiba-tiba kamu minta duit sama orang tua kamu, tiba-tiba dikasih segini, alhamdulillah, syukuri saja. Apapun itu. Datang ke sini tiba-tiba dosennya nggak datang, alhamdulillah nggak apa-apa, bareng-bareng bisa silaturahmi sama teman-teman. Apapun itu, syukuri. Ya, dan yang terakhir adalah kerjaan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan ikhlas. Itu akan bahagia. Kamu mau ngapa-ngapain, santai. Proses panjang cita-cita kamu harus kuliah di kafe, kamu harus kuliah di mana? Di UIN. Panjang kan? Nikmati saja. Beruntung kalau hari ini sekarang kamu disibuk-sibukkan sama kesibukan. Karena dengan kamu menyibukkan diri, disitulah kemampuan kamu, aktivitas kamu, percepatan kamu lebih daripada orang lain. Jangan jadi sibuk kuliah, pulang, kuliah, pulang. Bayangin saja, itu kupu-kupu sekali. Nah, 4 hal itu kamu lakukan, kita lihat 7 tahun proses itu membahagiakan. Ketemu sama teman, tiba-tiba nyakitin, cek saja. Tiba-tiba ngambil pilihan, tiba-tiba salah kamu ambil pilihan, ikhlas. Tiba-tiba kamu dapatkan sesuatu, tiba-tiba nggak sesuai yang kamu harapkan, syukuri. Alhamdulillah. Maka 7 tahun kamu nanti kerja, 7 tahun kamu menuju ke cita-cita kamu, 3 tahun kamu kuliah D3 di sini, kamu akan menikmati membagikan proses. Tapi kalau kamu lakukan 4 ini, akan tunggu. Kehabilan, kamu tidak akan pernah lama di sini. Karena dikit-dikit kamu mengeluh, dikit-dikit kamu, gue di kafe nggak dapat apa-apa. Keluh lagi C, keluh lagi D, apa ini? Sudah selesai. Karena kamu belum ngerasain apa-apa sekarang. Nanti, kalau teman senior-senior kamu yang di atas sudah angkatan 9, mereka sudah meluangkan waktu mereka buat kamu. Dibayar? Tidak. Tapi disinilah tempat dia mendapatkan yang namanya pahala. Tanya, Kak David kok sibuk banget ya? Kak Didin kok sibuk banget? Emang kita bayar? Enggak. Apa yang mereka dapatkan? Maka di kafe itu diajarkan bagaimana kamu peduli dengan orang lain, care dengan orang lain. Kalau kamu peduli, ya peduli itu tidak melihat background kamu. Maka tolong 7 tahun proses yang panjang ini lakukanlah dengan bahagia. Biar apa? Biar kamu bisa menuju cita-cita kamu yang level 1. Nanti cita-cita masuk ke 2. Yang ketiga, baru kamu ujung-ujungnya bahagia di akhirat. Karena bahagia di dunia itu di sini. Kamu mau nunggu bahagia dulu? Mau nunggu duit dulu? Jadi selama kamu nggak dapat duit, kamu nggak bahagia? Ya, maka jadilah komunitas ikhlas ini jadi yang saling membahagiakan. Teman lagi down, aduh semangat tuh kita kuliah ayo. Karena di kafe itu dicas kan,
Di kafe itu tempat di mana kamu dinasihatin itu di sini. Kadang-kadang kalau dinasihat sama orang tua nggak mau ya? Iya, nggak mempan lagi. Pagarnya 5. Tapi sama orang lain. Karena di kafe kamu tempat dinasihatin, di kafe kamu tempat sharing. Tanyalah sama senior-senior kamu yang sudah berlama gitu. Kak, aku ini, kak, aku ini. Ceritakan saja. Karena kakak dulu di kafe, kenapa bisa lama seperti ini? Karena di setiap kakak datang pas zaman-zaman kakak kuliah, Om Bagus selalu ngecharge kakak. Lagi bete, lagi galau, lagi masalah pacar, tiba-tiba semangat lagi kuliah. Nah, jadi jadikan tempat di sini adalah listrik kamu untuk ngecharge selama 1 minggu. Tapi kalau kamu tidak menjadikan ini untuk ngecharge diri kamu, ya sudah. Berangkat ke sini dia. Inilah orang-orang yang terlalu oke. Sudah tahu kan orang-orang oke seperti apa? Orang-orang oke itu orang-orang yang lihatlah senyumannya saja. Kalau kamu masih susah untuk tersenyum, berarti kamu masih orang yang kecuali giginya sakit gigi gitu. Karyawan dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke tablet situation, nah dalam kondisi proses ini ingat kakak bilang, disinilah yang kakak bilang kamu akan ketimpa yang namanya pasti. Karena kalau kita berbicara proses hidup, pasti kamu akan ketemu kan? Nah, caranya kalau kamu ketemu masalah, gimana sih caranya? Apa namanya kamu? Ya, Cumi ya? Mak, kalau mak cewek. Kalau kamu ketemu masalah, apa yang kamu jelaskan dan bagaimana cara menanggapinya? Dihadapi. Dihadapi gitu masalah. Setelah itu? Gitu ya. Kalau masalah tiba-tiba kamu kehilangan dompet, Pinjam duit dulu. pinjam dulu ya. Iya keluar. Berarti kalau kakak bilang hidup, Terima setiap pada. orang pasti kena masalah ya. Maka ketika kamu kena masalah, apa yang harus kamu lakukan? Coba bayangkan kalau kejadian kamu sedang berjalan di lapang perut yang luas, lagi jalan, tiba-tiba ada bola-bola. Dalam arti, gilanya ini seluas 3 hektar. Bola kalau kecil seperti ini kena kepala kamu. Begini kan? Kenapa? Malaikat iseng. Atau Tuhan iseng? Menurutmu apa? Takjil. Takdir Pak. Hadis. Mengoreksi diri sendiri. Kamu pikirkan, kamu kenapa ya? Kenapa seluas ini? Kok gue dikenain? Kenapa nggak sebelah kanan gitu, nggak sebelah kiri? Kenapa harus kena? Itu teguran. Coba ketika kamu lagi di bus, tiba-tiba dompet kamu hilang. Bilang mati, kiri ini ada 1, 2, 3, berapa 30 penumpang, kenapa gue yang hilang? Dompetnya lagi apa sih? Kasian banget kamu mengapaskan. Inilah orang-orang yang tidak berpikir. Kalau menegur kamu, berarti mungkin kamu kurang sedekahnya, kamu bermasalah sama orang tua kamu terlalu oke, kamu terlalu sombong, terlalu belagu dan semuanya. Ya, itu yang harus kamu tahu. Kalau kondisi yang sudah kamu alami seperti itu, maka ketika kamu pernah masalah, pikirkan, kenapa gue satu hari gue ngapain ya? Kayak gue belum minta maaf sama orang tua gue nih. Atau gue belum ngapain? Pikirkan. Biar kamu harus sadar. Kalau kamu bilang masalah, oh iya, biasa. Nah, maka masalah itu hanya masalah biasa. Jadikan itu teguran buat kamu. Kedua, ketika ketemu masalah, kamu harus siap menerima salah atau tidak. Bersiap-siap menerima terjadi atau tidak apa yang kamu inginkan. Ingat, jangan selalu mengharapkan iya. Boleh membaca iya, tetapi kamu harus siap kalau tidak, yang apa yang kamu inginkan tidak tercapai.
apa ya? Contoh mau ketemu teman, kita baru ke rumah teman jam 11. Datangin jam 11 datang. Tiba-tiba pas kamu sudah mengharapkan sekali, tiba-tiba teman kamu pergi. Cok, gue dari Senin ke sini 3 jam, tiba-tiba nggak datang gitu. Gondok kan? Maka sebelum itu kamu sudah siap-siap. Gue datang ke sana, kalau nggak ada, gue harus ngapain? Makanya kalau seandainya kamu ketemu masalah, salah satu triknya gampang. Kalau kamu ketemu masalah, salah triknya kamu harus siap apa yang kamu lakukan kalau kamu kena masalah itu. Contoh, kalau kamu lagi jalan kaki tiba-tiba ada anjing, ketakutan kan? Stres dong kamu. Iya. Ketakutan. Karena proses ketakutan itu kan masalah. Bagaimana sih cara menghilangkan rasa takut? Ya, yang kita bilang tadi, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu Takut. takut. Siapin dulu. Kalau gua ketemu anjing, gua ngapain? Lari. Oke. Nggak apa-apa, persiapin saja. Jadi nanti kalau kamu ketemu anjing, kamu langsung lari. Kamu sudah mempersiapkan ini dong. Kamu batu. Jangan pas kena anjing, nggak ketahuan anjing. Aduh, gua ngapain nih? Kerja lagi kan? Makanya cara menghilangkan rasa takut adalah kamu tahu ketika ketakutan itu datang apa yang kamu lakukan. Sudah siap. Kamu sudah Siap. siap. Takut apa lagi? Kak, aku takut kalau seandainya cewek cowokku mutusin. Ya kamu harus siap cari yang baru gitu ya. Jadi sekarang persiapan. Jadi punya mana? Artinya enggak. Jadi kalau kamu mau nanya, seandainya gini, kalau cowok mau nanya sama cewek, aduh gue takut jauh terima. Persiapin nih, kalau gue takut ditolak. Nah sebelum kamu takut ditolak, pikirkan kalau gue nggak terima, gue harus ngapain ya? Gue tanya dulu, itu kan keduanya. Pas gue bilang, gue suka sama lo, oh, gue gak suka sama lo, oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Baik cewek lain kok. Karena kamu sudah mempersiapkan ketika ketakutan terjadi, ada yang kamu lakukan. Kenapa kita ketakut? Karena kita belum siap menghadapi kondisi itu. Kondisi ketemu hantu, gue ketakutan hantu kan? Karena kamu nggak siap. Maka ketika kamu banyak masalah-masalah yang kamu alami, ya jadikan itu introspeksi. Ya, karena yang kita tahu, mungkin kamu sering dengar kegagalan adalah cara Allah untuk membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Kak, aku gagal kuliah, aku gagal IPK aku dapat 2,4. Itu cara Allah untuk membuat kamu lebih Iya. otomatis kamu harus belajar. Satu dulu. Itu cara. Maka kalau kamu sudah tahu itu, kamu nikmati proses itu. Karena intermezzo awal yang dapat ingin sampaikan adalah sayang kalau kamu lewatkan kuliah ini. Sekarang mungkin kamu belum merasakan apa-apa. Nanti, ya. Kalau misalkan kayak gitu kan bisa ada katalog bagus. Iya. Misalkan kita punya plan atau rencana gitu ya. Iya. Kita tuh fokus sama rencana yang satu dan siapkan plan A, plan B, plan C. Iya. Karena kita sama aja kayak gitu mempersiapkan kegagalan. Iya. Kayak yang tadi kakak bilang, misalkan kayak gini, berarti kita harus siap kayak gini. Berarti Takut, kita sama- yang takut itu kan untuk mempersiapkan ketakutan. Kalau seandainya dalam kondisi ini kita berbicara kondisi. Sekarang berbicara kondisi di mana oke, kamu dulu deh. Kamu misalkan apa? Misalkan tadi, Hah? kalau kita pengen ketemu seseorang, sama kita udah mempersiapkan kegagalan tidak ketemu seseorang itu. Kita pengen melakukan sesuatu, Iya. kita mempersiapkan kegagalan. Makanya kakak bilang, memang orang bilang ya. Boleh. Untung baru ikut setengah jam gitu. Kalau kamu kasih jam 11 gitu, udah mulai nggak ada? Iya, memang benar. Ya, memang kita harus fokus sama satu hal. Kalau kakak bilang, kalau kamu siap, yang namanya sudah bersiap dan namanya ikhlas. Kalau seandainya orang sudah mempersiapkan diri ikhlas, fokus, jadi terjadi. Sudah. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kamu? Gitu.
kita berbicara masalah ikhlas, kita tidak tahu ya, karena ikhlas itu kan kita yang standarkan, kan? Kita yang menilai. Silakan fokus. Ada orang seperti ini, gue pengen banget jadi pacar dia, karena gue pengen jadi pacar dia. Itu obsesi. Obsesi pacar. Nah, tiba-tiba nggak jadi pacar dia, apa yang terjadi? Kalau kamu tidak siap yang namanya ikhlas, ya, apa terjadi? Nggak akan stres, bunuh diri atau bunuh nyamuk atau bunuh yang lain. Coba jiwa ya, gara-gara lu ditolak gitu ya, kayak nyamuk. Jadi sebenarnya beberapa kita bilang konsep-konsep yang diberikan itu banyak. Sekarang tergantung kamu pas mau ngambil yang mana. Mau kamu mempersiapkan, tapi ingat ya, ini beda. Kalau kita bilang kamu memang fokus sama satu, fokuskan sama satu hal. Ya, fokuskan sama satu hal. Kalau kamu sudah memfokuskan sama satu hal, biar apa sih? Biar semakin cepat. Ya, ada orang yang fokus sampai 2 sama fokus 3. Ya, fokus 1, fokus 2, fokus 3. Menurut kamu kalau seandainya gini deh, kalau ini ada paku 3, pukul tuk 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 tuk, atau ada 3 kamu paku tuk tuk tuk, mana yang lebih dalam? Satu pukul 3 kali. Itu yang kamu bilang memang memfokuskan sama satu hal. Kalau kamu sudah yakin, sudah mempersiapkan, kalau fokus kamu tidak meleset. Pertanyaan kita adalah, kita memang boleh berikhtiar, tapi keputusan terakhir adalah kecuali kamu sudah ikhlas ya. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan tanya, nggak apa-apa. Itu cara kamu untuk membenarkan yang ada. Karena kakak bilang kakak tidak menyalahkan, karena banyak pilihan yang harus kamu ambil. Tergantung kita. Ya, oke. Ini hal yang harus kamu tahu. Jadi kakak berharap kalau lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Kalau kamu bilang, kak sibuknya apa sih? Kak punya bimbel. Ya, kakak dulu ngajar privat. Sampai sekarang ngajar privat. Tapi kakak tidak hanya mengajar privat tok. Kakak fokus ngajar privat tok full. Sampai sekarang udah punya bimbel. Karena cita-cita kakak bukan hanya menjadi seorang pengajar privat saja. Kakak harus punya bimbel lebih. Lalu kakak selain punya bimbel kakak harus memang cita-cita menjadi trainer. Dan yang terakhir memang cita-cita kakak harus menjadi orang lain. Karena dengan punya banyak duit, saya bisa membagikan orang-orang seperti saya. Itu cara. Maka sibukkan diri kamu sekarang. Kalau sekarang hidup kamu 24 jam ngurusin diri saja tidak bisa, apalagi ngurusin orang lain. Sudah belajar simpati? Sudah. Tinta Persuasion sudah sampai berapa? Hah? Belum sekali. Oke, kita mulai dari awal saja ya. Kalau saya tanya apa sih beda instant persuasion sama simpati? Dia nanya. Kalau sana simpati itu apa sih? Ya kamu yang paling pojok, Arif. Iya, Pak. Apa Arif? Apa, Pak? Simpati itu apa Arif? Simpati ya cara kita mengambil perhatian seseorang. Cara kita? Iya. Dengan cara apa? Ya bisa dengan contohnya waktu itu sih menyamakan latar belakang kita, background kita seperti hobi kita, ya segala yang sama. Seperti itu. Kita bisa juga dengan kesenangan. Berarti kalau bicaranya kalau kamu 2 minggu lagi itu tes. Sama dong. 2 minggu lagi tes, jadi kamu harus tahu. Siapa namanya itu? Tahu? Siapa namanya? Firman. Apa Firman? Next, thank you. Pengertian simpati menurut kamu apa? Ya, cara mengambil simpati orang yang kita berkomunikasi. Pengertian dari simpati adalah cara mengambil simpati. Ini cara mengambil apa ya, berkomunikasi ke semua orang lain, empati orang lain.
Oh gitu. Itu simpati. Cara kita untuk mengambil omongan. Simpati itu apa? Alasan sifat kita kita Apa sih ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan simpati dengan orang lain? Ciri-cirinya apa? Kamu pengen tahu simpati kamu sama teman-teman kamu, lihat standarnya dari mana? Lihatlah ketika kamu ulang tahun. Siapa yang SMS kamu? Siapa yang nelpon kamu? Siapa yang kita kerjain lagi ya? Biasanya nggak sampai kerjain ngeplok telur itu biasa simpati orang yang ceplok telur itu luar biasa. Sampai orang bela-belain waktu, bela-belain telur, bela-belain ya dong. Waktu. Tapi kalau kamu ulang tahun nggak ada yang nyelamatin gitu, pas di kampus, gue ulang tahun udah mati, nggak ada nyelamatin gitu ya. Lalu ngomong, gue ulang tahun lo hari ini. Udah mati, selamat ya. Ini yang kakak bilang. Coba lihat sekarang dalam diri kamu ketika kamu ulang tahun. Jangan dari Facebook. Ada dari Facebook sih gampang, cuma tinggal ngetik selamat ulang tahun, selesai. Tapi kalau real, sampaikan kamu sampai ditelepon, kita kerjain yuk, habis ulang tahun hari ini kita kerjain yuk. Kalau sudah seperti itu berarti dia punya simpati luar biasa. Coba kamu pikirkan. Kalau seandainya orang, kalau gini deh, ini diri kamu. Ya, ini diri kamu mau naik motor. Kalau seandainya ini orang naik motor, mau ke sana ya. Ya, kalau seandainya ini ada naik motor, ini teman kamu anak kami. Ngeliat, nur. Dah, tetap lurus. Padahal dia ngeliat nih ada temennya gitu. Kalau bilang, nur, tetap lurus. Berarti ini orang sama dia simpatinya baru 0 sampai 25. Biasanya itu baru kenal. Dia bukan kenal sama nur, kenal tok. Jadi kalau kita berbicara hitungan 025 itu biasanya itu hanya baru kan? Nah, saya kenal kok dia, anak api, angkatan 12, udah cuma cukup itu tahu. Nah, kalau 25-50 biasanya kamu sudah mulain terus sama teman. Nah, biasanya kalau karenanya kamu dalam beras, wih, dia narik doang, wih, Nur, apa kabar gitu. Tapi malah tetap dulu gitu. Jadi tetap manggil tapi tetap. Menurut kamu sayang dulu baru cinta atau cinta dulu baru sayang? Sayang dulu baru Cinta. Nah, biasanya kalau sayangnya udah 50-75 dia berhenti. Mau kemana? Win, ayo naik. Nah, tapi beda. Kalau seandainya kita bicara kalau 75 sama 100, kalau dia udah masuk dalam kondisi cinta, ya. Karena gini, naik motor ini mau belok kanan, kamu mau belok kiri. Biasanya dia atur satu juga. Kalau yang saya. Tapi kalau sama cinta, atau sudah dari sahabat sejati, lu mau kemana? Blok M? Kamu mau ke Win? Udah deh, gua anterin deh ke Blok M. Itulah orang-orang yang sudah masuk dalam kondisi sahabat sejati. Belum macam-macam sama dia, angkat dulu ya. Tapi pertanyaannya adalah, sudah lama kan kita tidak lakukan itu, sudah apakah ada teman kamu yang sampai seperti itu? Tidak ada lagi. Mentok-mentok di sini. Selesai. Makanya banyak cowok kenapa ditolak sama cewek, belum sayang tapi sudah nembak. Biasanya gitu. Sebenarnya kalau kamu belajar simpati itu lebih luas. Nah, yang kita beli bukan itu, tapi pertanyaannya adalah pikirkan dalam diri kamu, simpati kamu sama teman-teman kamu sekarang seperti apa sih? Kalau omongan kamu, ya ingat kamu harus peka. Kamu pergi, ada dulu di angkatan 11, pas dia pulang nggak ada yang mau nganterin dia. Dia sama teman masing-masing. Dia bingung, gue sama siapa ya? Jadi kalau pulang tuh dia bingung, dia sendiri. Coba deh, kalau namanya cewek baik, udah baik, kangen dia bla bla bla. Pasti pertama kali, naik kasih sama gue.
Kalau udah pas-pasan gampang. Kalau ada baik-baiknya dan yang lain, kamu harus peka. Ya, ini yang aku bilang. Bukan berarti mungkin saking positif ini, mungkin karena memang sudah penuh kan motornya, saya nggak diajak. Tapi harusnya harus kamu peka. Kenapa mereka boleh, mereka diajak, saya tidak. Kalau satu kelas tiba-tiba semua ngajak pergi ke pantai, kamu diajak pergi, kamu harus sadar. Berarti kamu satu kelas tidak ditemani. Kalau misalnya banyak orang marah sama kamu atas kelakuan sifat kamu atau senyum kamu harus berikan itu. Makanya di KAPI belajar sensory power tentang intra berbicara dengan diri sendiri. Apakah yang sudah kamu lakukan? Kok teman-teman gue musuhin gue ya? Kok Om Bagus seperti itu sama saya? Kok nggak ada orang yang care sama saya? Berarti ada masalah seperti itu. Jujur, kakak tidak perlu ngomongin ke orang, kamu harus sadar. Kamu akan sadar itu. Nah, itu simpati. Cara kamu untuk membuat orang menyukai kamu. Kalau instant persuasion adalah aturan-aturan yang sederhana untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ada aturan-aturan yang harus kamu lakukan. Contoh seperti ini. Kalau kamu kerja, aturan-aturannya apa sih biasanya? Kalau kita bicara simpati, caranya adalah kamu naik mobil ke tempat kerja, lalu setelah nyampe ke kantor kamu ngapain? Kamu masuk ke ruang kamu, kerjakan apa ya? Memang jadi tugas kamu. Instant persuasion itulah ada aturan-aturan dalam proses kerja. Pertama, aturannya apa? Tidak boleh terlambat. Itu instant persuasionnya. Apalagi? Pakaian harus rapi. Itu instant persuasion. Apalagi? Ketemu bos harus hormat. Itu instant persuasion. Nah, jadi kamu harus tahu kalau instant persuasion adalah aturan-aturan ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang kita inginkan adalah simpati orang tersebut. Maka di instant persuasion itu ada sekitar berapa slide ya? Banyak ya? 35 slide. 35 aturan yang harus kamu hafal. Tapi nggak berbahasa apa sih sebenarnya, kamu mengerti saja. Yang pertama contoh seperti ini. Pertama dibilang adalah tunjukkan dengan senyum. Sudah jelasin kan apa maksudnya? Ayo, ada slide-nya? Tidak ada ya? Ya udah, nggak usah dicatat. Nanti kamu dapat soft copy-nya atau hard copy-nya. Tunjukkan dengan senyum, dia bilang bagaikan obat pahit yang dibungkus lapisan gula. Nah, kebanyakan kita kesalahan komunikasi yang kita lakukan adalah salah besar jika Anda hanya fokus pada kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Gimana kamu bisa tersenyum sama orang kalau kamu melihat orang kesalahan saja? Maka di KAPI diajarkan yang namanya reframing. Nggak pernah dengar? Reframing itu adalah mengambil sudut pandang yang baik dari orang tersebut. Jadi kalau kamu melihat orang kebelin, kesal dengan kamu kan, biar gak marah. Ini kenapa ya? Apa yang membuat kamu membuat ini orang baik? Ini beneran nakdirin gue nih. Wah yaudah, lakukan nih. Gue udah gak marah. Jadi kalau kamu ketemu sama sesuatu yang kamu benci, pikirkan yang baik dari dia. Ya, Kak gimana dulu Kak? Dia gak pernah baik sama gue. Kalau aja berarti dia. Jadi kalau memang ketika kamu pikirkan ada, dia tetap hambanya Allah. Saudara seiman ya. Terakhir itulah jawabannya. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, kadang kita kesal karena memang kita tidak menemukan sesuatu yang baik dari dia. Cari sampai dapat. Iya, sama seperti ketika kamu kesal sama orang tua kamu. Pikirkan, itu simpel ya. Iya, lu pikir dong. Dan bulan, duit dan semuanya itu dari siapa sih? Maka sebelum kamu marah, pikirkan sesuatu yang baik.
Artinya reframing adalah mengambil sudut pandang yang berbeda. Kalau kakak bilang, kakak tidak bisa lihat kamu sekarang, tapi kakak bisa lihat. Ya? Artinya kamu sudut pandang yang berbeda. Nah, biasanya untuk mengambil sudut pandang berbeda, ambillah sudut pandang ketika kamu dalam kondisi tenang. Kenapa kita marah? Karena kita sedang emosi. Kamu belajar studi ekspresi kan? Iya. Ya. Kita akan berpikir buruk kalau perasaan kita juga. Mungkin orang bilang, kita harus positive thinking. Menurut kamu, bukan nggak itu tentang positive thinking? Menurut kamu sebelum positive thinking itu harus apa? Relax dulu Mas. Sebelum positive thinking? Relax dulu. Coba, sebelum studi ekspresi, sebelum positive thinking itu apa? Sebelum thinking, sebelum berpikir. Kalau kamu sudah pernah belajar baca buku positive feeling, maka yang harus kamu lakukan yang pertama sebelum positive thinking adalah positive feeling. Bayangin saja, kalau sananya ini ada seorang ada orang tua tiba-tiba dia lagi dapat duit 100 juta, piring pecah, twing. Anaknya dimarahin kan? Udah nggak apa-apa deh, udah ini piring biasa gitu ya. Karena memang perasaannya lagi bahagia, pikirannya ya udah piring doang gitu. Coba lagi marah, lagi kesal, piring pecah. Apa terjadi? Kamu nggak tahu ya, ini mama susah.